Di tengah hiruk-pikuk kepadatan biasanya kita lalui di kota Jakarta, seringkali kita sangat sulit untuk menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan, olahraga, dan bahkan kesehatan mental. Nah, ini yang seringkali kita lupakan. Lalu adakah sosok yang menjadi contoh sukses untuk menyeimbangkan itu semuanya? Saya Rios Tongkoro, and this is A Chat With. Dan di A Chat With kali ini, saya akan ngobrol-ngobrol dengan seorang aktris, entrepreneur, dan sekarang bahkan merambah juga menjadi seorang founder dari Shalia Pilates. Dan saya mau ngebahas nih tentang gimana sih caranya beliau yang satu ini mengambil jeda di tengah kesibukannya dan fokus pada diri sendiri. So, kita harus say hi dulu untuk Shandy Aulia. Hai! Hi! Thank you for coming. Thanks for having us here. Ini menyenangkan banget. Jadi dari tadi aku masuk udah melihat suasananya menyenangkan sekali. It's so you actually. Iya. Ini menarik ya, karena kita ngobrolin tentang seseorang yang sudah berkarir. Kamu dari umur berapa berarti berkarir? Startnya dari 13 tahun. No way. 13 tahun kamu udah ada di mana-mana ya? Dari usia 13 tahun baru mulai. Ya, jadi kita mulainya start dari commercial break dulu. Sebuah iklan deodoran saat itu. It's really famous at that time. Semua orang tahu iklan yang satu ini dan kayaknya top of mind orang-orang langsung dirimu ya udah satu tuh ya. Iya, saat itu kayaknya ada slogannya gitu kan. Iya, terus dari situ baru ada penawaran sebuah project film. I know that. Which is my first movie, If I'm in Love. Yes. I watched that so many times. I think like 5 or 6 times. Oh, jadi ketahuan generasinya ya. Makasih ya. Tapi beneran, siapa yang nggak menonton film yang satu itu? Dan your character there is actually a really sweet girl. Yeah. Still sweet. Still sweet. A little bit sour now. Cuman yang menarik adalah karena ternyata di tengah kesibukannya, dirimu bisa banget menyelipkan kata jeda. Bisa dibilang kayak me time juga ya. That is your me time. So that's my me time. Memang Pilates tuh salah satu yang my happy place dan udah dijalanin sekitar hampir 7-8 tahun sebenarnya. Hah? Serius? Iya. Jadi kamu berkecimpung udah cukup lama di dunia Pilates sebenarnya? Sebagai pengguna ya. Wow, serem ya bahasanya ya. Pengguna alat-alat Pilates maksudnya. As a client, as a customer tuh aku memilih Pilates sebagai olahraga yang memang bisa mensupport lifestyle aku juga gitu. Dan memang merasakan banget manfaat dan hasilnya. Jadi memang udah cukup lama. Sebelumnya suka gym juga, tapi I have a problem with my back pain. Awalnya kisahnya sebenarnya ada sedikit skoliosis juga. Terus ke dokter apa segala macam, dokter menyarankan awalnya Pilates. Sebenarnya itu untuk dicarinya waktu itu saat itu untuk pemulihan, gitu. Dan akhirnya begitu coba Pilates, wow ternyata improve banget. Terus merasakan banget hasilnya tuh bener-bener nyata gitu. Dan akhirnya berjalan cukup lama sampailah akhirnya di tahun 2024 tahun lalu, baru aja Desember tahun lalu kita opening my own studio Pilates Shalia. Seru banget. Jadi ini pertama kalinya aku main ke sebuah studio Pilates dan suasananya sangat menyenangkan. Bikin teduh, bikin adem, dan kayaknya bikin calm. Exactly. Aku tidak membayangkan di tengah kepadatan hiruk-pikuk kota Jakarta ada tempat yang seperti ini. Yang kayaknya begitu masuk aja langsung kayak zen gitu rasanya. Zen ya. Langsung namaste. Langsung namaste banget. Jadi memang ini ibaratnya tuh setelah menjalani long journey tentang Pilates ya, lihat banyak studio Pilates di Jakarta sebagai tamu juga waktu itu, dan setiap pergi ke luar kalau traveling liburan juga pasti selalu nyempetin cari studio Pilates untuk Pilates gitu. Dan mungkin saat itu berpikir one day kalau misalkan punya studio Pilates sendiri, ini kayak aku curahkan tumpahkan segala my creativity, my semua ide-ide, kira-kira moodnya mau seperti apa, desain interiornya seperti apa. Akhirnya terjadilah
Shalia Pilates. Ini yang kamu banget ya sebenarnya? Iya, bisa dibilang. Jadi aku bisa katakan aku banyak belajar dan pengen studio Pilates ini menjadi second home lah, nyaman, comfort, and then harus bersih, higienis, dan harus benar-benar bisa orang tuh enjoy nyaman di sini gitu. Tapi tadi menarik pernyataan dirimu bahwa ketika lagi traveling pun dirimu selalu menyempatkan untuk berolahraga. Seberapa penting sih olahraga dan kesehatan untuk seorang Shandy Aulia? Penting banget karena sebenarnya ketika kita mulai rutin menjalani olahraga itu udah bagian dari gaya hidup lifestyle gitu. Jadi kalau misalkan nggak dalam seminggu aja nggak berolahraga, even treadmill ataupun doing pilates, itu rasanya pasti ada yang kurang dan pasti badan tuh pasti ada yang salah aja, kayak nafas mulai terasa lebih berat, badan mulai ngerasa nggak enak, and then even kayak skin juga ngerasa kurang nyaman gitu. Dan itu sangat pengaruh banget, apalagi ditambah dengan makan yang mungkin yang bisa dikatakan makan apa aja gitu ya. Mungkin kalau masih ada healthy food masih oke. Jadi menurut aku olahraga itu ya bagian dari kebutuhan yang memang seperti sandang pangan juga gitu. Memang penting gitu. Mungkin kita ngelihatnya sepele atau kadang mager. Even aku juga kadang-kadang masih ada rasa mager. Cuma memang harus dilawan sih. Gitu. Dipaksa. Bener, ideal itu sebenarnya kan kita makan real food gitu ya, yang memang sehat, kemudian kita juga berolahraga, menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan buat diri kita sendiri, our me time ibaratnya. Tapi kan seringkali tuh ya because of this or that, kadang-kadang kita harus merelakan tuh ya. Males. Nah biasanya kalau males tuh bisa terjadi karena mungkin kita kurang tidur juga. Jadi kurang tidur bikin our body tuh nggak fit. Nah ketika sebenarnya kalau kita tidur cukup, mulai olahraganya mungkin agak males, tapi ketika udah berjalan 20 menit selepas itu pasti badan tuh kayak langsung jadi happy. Bener sih. Gitu, iya. Jadi memang awalnya susah, tapi ketika udah berjalan, tiba-tiba kita ngerasa, oh ya enak ya setelah olahraga tuh kayak segar, nafas juga lebih ringan, badan lebih enteng gitu. Tapi kan sebagai orang Jakarta gitu ya, tinggal di ibu kota, sepertinya kita sangat mengenal yang namanya insomnia ya. Jadi kita biasanya tidurnya kurang otomatis, waktunya juga kurang untuk berolahraga. Berarti untuk dirimu tuh akan nyempetin banget ya untuk berolahraga gitu? Iya, jadi lagi melatih diri, walaupun kadang on off juga, to be honest, but aku lagi memaksakan diri kayak self awareness aja gitu. Jadi kayak mau tidur paling malam tuh jam 11, tapi paling cepet tuh jam 10. Gitu. Dan bangun jam 5, jam 6 pagi juga nggak apa-apa, dan itu memang rasanya beda banget ketika aku tidur let's say jam 2 pagi. Dan aku bangun jam 10 pagi. Itu badan tuh rasanya beda banget. Padahal kan term waktunya sama aja ya. Gitu. Mungkin kadang bisa lebih siang lagi, cuma badan tuh beda dengan kita tidur jam 10 malam dan kita bangun asal jam 5 subuh gitu. Itu beda banget seharian. Percaya nggak percaya, coba deh diterapkan. Tapi emang itu tuh sebegitu pengaruh, dan the power of sleep tuh penting banget ternyata. Bener, karena ini berhubungan sama our circadian rhythm juga kan? Iya, betul. Bahkan kalau dibilang soal kecantikan, awet muda, itu benar memang. Benar. Iya, mood kita juga lebih happy gitu. That's why kamu sangat muda sekali, gitu luar biasa loh. Dan yang emang kalau tidur kayak gitu tuh memang harus semuanya tuh stay away, kayak handphone langsung matiin, bikin suasana gelap. Kalau aku suka yang gelap ya, pasang musik, pokoknya dibikin suasana tuh jadi maunya tidur. Karena kalau main handphone, laptop, kerjaan apa, pasti akhirnya bablas lagi. Berarti menarik nih ya, kalau ngobrolin tentang Shandy Aulia itu sangat peduli sekali tentang kesehatan, selain juga dengan kesibukan aktivitasnya yang sangat luar biasa sibuk sekali. Salah satunya istirahat, tidur gitu ya, dan berolahraga. Tapi pilihan Pilates ini yang menarik. Aku tuh pengen masuk ke sana deh, karena seperti yang kita tahu, Pilates itu sebenarnya selain ngejaga kesehatan secara fisik, tapi juga sebenarnya mentally kita tuh quote-unquote dijagain ya? Iya, sebenarnya kalau Pilates itu kita bicara bukan sekedar olahraga aja sih, tapi lebih kepada kebutuhan. Jadi menurut aku kalau kita mau ngomongin mengenal diri kita, terus mau pemulihan, itu bagus banget di Pilates. Dari pernafasan, dan kalau kalian punya masalah dengan terutama postur ya, postur tubuh ya pasti Pilates tuh kayak
best way-nya lah untuk ada solusinya di situ. Gitu, mengembalikan postur tubuh yang salah, even dari bongkok menjadi tegak, terus kita jadi kayak lebih aware aja gitu sama diri kita. Pada saat kita berdiri, biasanya kita kan cenderung tumpu di satu kaki ya, makanya mungkin pinggul kita bisa naik sebelah atau apa, itu akan dicek semuanya sebenarnya. Terus pernafasan kita juga diperbaiki, dan yang terpenting Pilates itu nggak cuma sekedar adu otot-otot kuat-kuatan doang, bukan itu poinnya, tapi kita harus terorganize semua dari pikiran, tubuh, sama jiwa. Itu kayak semua harus seimbang. Jadi kalau Pilates tuh makanya orang bukan yang sebenarnya Pilates kan musiknya tuh nggak bisa yang terlalu kencang karena semuanya tuh sebenarnya dituntut untuk semuanya sinkron gitu. Nggak, kalau kita gym kan ya udah asal kuat, betul. Posisinya benar. Tapi kalau Pilates tuh nggak, kayak harus benar-benar step by step semuanya. Berdiri juga nggak bisa asal berdiri, nafas juga nggak bisa asal-asalan gitu. Jadi semuanya tuh ritmenya tuh diatur gitu. The true definitions of mind, body, and soul tuh kena semua ya? Yes. Jadi ini ada satu fakta juga yang aku dapatkan, kalau ternyata metode yang dikembangkan sama Joseph H. Pilates ini memang dari awal tuh menggabungkan latihan olahraga ala barat kayak boxing, bodybuilding, diving, dan olahraga tubuh ala timur. Jadi dari yoga, zen, meditation, itu semuanya kena. Betul. That's why you love it? Yes. Dan kecenderungan setelah Pilates kan memang tubuh tuh jadi relax. Terus juga lebih tenang. Betul. Terus ada efek stretching juga udah pasti. Kita kan banyak stretching di Pilates. Betul. Terus strength, core, and balancing juga. Balance-nya juga bagus. Terus ya itu pengaruh banget di pikiran, cara kita berpikir, ngambil keputusan, itu sangat berpengaruh. Ada nggak sih selama 7-8 tahun kebelakang ini, setelah dirimu menggeluti dunia Pilates ibaratnya, ada nggak sih perubahan yang dirimu rasain banget gitu ya, yang ini tuh sebelumnya aku kayak gimana, sekarang aku jadi seperti apa? Oh, mungkin ya yang jelas aja problem skoliosis aku ya, yang tadinya memang ya kurang baik, ya sekarang jadi lebih baik gitu. Perlu di ronsen ya, nggak bisa dilihat sekarang ya. Terus udah gitu postur tubuh juga jadi lebih aware, oh ya nggak boleh ini ya. Jadi kita lebih kayak aware aja sama tubuh kita gitu, kayak duduk, berdiri, terus ya lebih membuat tubuh tuh jadi lebih nyaman, jauh lebih nyaman. Tidur juga lebih deep sleep gitu. Jadi ini hasil cerita dari teman-teman aku, karena aku belum pernah nyobain Pilates. Tapi teman-teman aku yang cowok-cowok ngerasain Pilates karena diajakin sama pasangannya, kemudian mereka cerita bahwa ternyata salut sama perempuan yang bisa Pilates, karena justru dengan gerakan yang lambat, itu bikin keringatnya jauh lebih berat ya. Karena sebenarnya kan kalau gym itu kan yang dilatih kan otot besar, kalau Pilates itu yang dilatih adalah otot kecil. Jadi bukan tendensinya bukan kuat-kuatan, tapi gimana kita mendapatkan pergerakan, setiap gerakannya itu benar-benar semuanya tuh benar gitu. Memang harus pelan, harus slow gitu, tapi kena gitu. Oke. Untuk seorang Sandy Aulia, seberapa penting ruang aman dan suportif bagi setiap orang untuk berolahraga? Penting banget ya. Penting banget ya? Iya, penting sekali. Yang paling penting adalah kita nyaman dulu untuk melakukan gerakan tersebut gitu. Terus yang kedua, kita nyaman dengan suasana, kondisi. Yang paling penting nyaman dengan kondisi tubuh kita. Actually ini adalah satu ibaratnya sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlampaui. Kalau misalnya mau menyeimbangkan antara olahraga dan juga ketenangan, kayaknya Pilates bisa jadi jawabannya berarti ya? Yes. Itu dia. Udah berjalan 2 bulan. Kita pengen tanya nih, apa hal yang saya dipelajari dengan buka studio Pilates yang sangat cantik ini? Dan ada rencana ke depan nggak nih untuk Shalia Pilates sendiri? Mungkin mau buka lagi di tempat lain atau mungkin di luar kota? Yang paling penting sekarang adalah orang bisa merasakan dulu, mereka bisa nyaman dulu di sini. Kenalan dulu ya? Ya, dengan semua fasilitas yang kita berikan. Terus juga yang terpenting adalah mereka juga ada komitmen, karena Pilates itu memang untuk orang-orang yang akhirnya menyadari sebegitu pentingnya postur tubuh di dalam kehidupan sebenarnya gitu. Jadi nggak cuma high and buy, karena banyak orang kan kadang-kadang latah juga ya dengan olahraga, aji mumpung, foto, selfie and buy gitu. Padahal sebenarnya harus lebih dari itu kalau mereka benar-benar serius. Manfaatnya tuh banyak banget.
tantangannya juga ya gimana kita nggak cuma sekedar memperkenalkan tempat yang baik aja, yang nyaman, tapi juga bisa mengedukasi mereka untuk ya mereka harus konsisten dalam berlatih. Iya. Itu yang Berarti penting. sebenarnya nggak apa-apa dong menambahkan olahraga Pilates ini ke dalam jajaran olahraga yang udah kita tekunin. Let's say ketika misalnya kita udah nge-gym, udah tenis, paddle. Justru penting banget. Kayak I do golf gitu ya. Jadi kalau di Korea itu kalau orang golf pasti partnernya nih friendship bertemannya dengan Pilates. Gitu. Setelah mereka golf, pasti mereka akan Pilates. Karena itu karena kan golf itu kan kita mainnya satu sisi terus kan. Nah, ketika Pilates itu menyeimbangkan. Makanya banyak orang golf yang bisa sampai bengkok banget setelah di ronsen tuh bisa parah banget. Ya? Iya, karena dia posturnya gitu ya? Iya, pasti ada aja problemnya. Nah, itu dilatih dengan Pilates itu di mix itu sangat luar biasa. Gitu, manfaatnya. Boleh banget gitu. Ya, berarti boleh ini salah satu trik juga. Ya, dan Pilates nggak cuma untuk olahraga aja, untuk pemulihan seperti pregnancy. Ketika saya hamil, saya juga sebelum hamil, pada saat hamil juga do Pilates juga gitu. Oh, satu lagi, Pilatesnya tuh nggak cuma untuk perempuan aja, buat laki-laki juga. Karena yang bikinnya pun juga sebenarnya laki-laki. Even nggak laki-laki masih produktif ya, usia produktif, lansia, yang senior pun bisa melakukan. Kayak let's say banyak kejadian ketika dia sakit keras di ICU udah begitu lama dan dia sadar, pasti kan badan kaku semua. Dia mulai fisioterapi, lama-lama pasti diarahkan untuk Pilates. Wow. Gitu. Karena untuk peregangan dia juga kembali untuk, atau mungkin dia lama di kakinya patah, lama nggak bisa gerak. Dan dokter bilang udah boleh workout, udah boleh latihan, pasti yang diarahkan pertama kali Pilates dulu. Oh, karena biasanya nggak bisa yang terlalu keras banget gitu ya? Iya. Makanya kalau dibaca sejarah Pilates itu kan sebenarnya diberikan untuk orang-orang yang saat itu dibutuhkan untuk sakit, gitu. Tapi sekarang sudah dikembangkan menjadi bagian dari lifestyle. I see. Yes. Jadi untuk menjawab pertanyaan saya di awal tadi, kalau misalnya tadi nanya gitu ya, adakah contoh sukses orang yang kemudian berhasil bisa menyeimbangkan antara semua kegiatannya, termasuk fisik dan juga ketenangan jiwa? Kayaknya Sandy Aulia salah satu jawabannya ya. Dan yang ini sebagai penutup aku mau nanya untuk seorang Sandy Aulia, karena tadi sempat mention sedikit tentang istirahat, me time gitu ya. Seperti apa dan bagaimana Sandy Aulia memaknai waktu istirahat dalam segala macam aktivitasnya? Waktu istirahat, saya suka tidur. Ya suka aja gitu, kayaknya santai-santai chill di kamar tuh kayak best choice aja gitu. And I do olahraga Pilates juga, and aku suka dengan merawat tubuh like wellness center. And bikin happy my body aja gitu, kayak mengisi waktu yang membuat aku jadi lebih rileks, itu yang penting. Menarik banget. Berarti sekarang bisa dibilang kalau waktu istirahat itu tidak selalu dengan santai-santai aja, tapi kayak Sandy Aulia tadi, bahwa istirahatnya kemudian bisa dipakai untuk me time dengan cara berolahraga gitu ya. Dan pilihan yang tadi disampaikan, Pilates, kayaknya aku mau nyoba di sini. Yes, harus. Bener ya. We'll try ya. Kita lihat seberapa nangis aku, karena katanya untuk pertama kali buat cowok-cowok kayaknya bakal berat banget, agak shaking sulit. Biasanya. Agak shaking, bener. Dan biasanya kan ada gerakan yang lebih lambat itu yang bakal nah, lebih itu susah. Kelihatan tuh otak kanan atau kiri itu seimbang nggak gitu. Enggak. Di momen ini aku mau mundur ya. Aku takut kelihatan nanti nggak seimbang. Tapi anyway, Sandy Aulia terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Thanks for sharing with us. Sangat menyenangkan sekali bertemu dengan dirimu. Thank you. Well, kita semuanya sangat senang bertemu dengan beliau, dan to be honest ya, ketemu langsung, wah gila. Dirimu sangat luar biasa, cantik banget, dan seperti yang tadi dibilang gitu ya, karena ya olahraganya rajin, makanannya dijagain, istirahatnya cukup, kulitnya glowing banget dari dekat sini. Berkat Shalia Pilates. Langsung masuk ke situ ya, berkat Shalia Pilates. Jadi bisa cobain aja, kenalan dulu sama Shalia Pilatesnya. Yes. Dan mudah-mudahan akan ada di kota-kota lain. Iya dong, pasti. Yes. Amin. Thank you banget buat semuanya. Kita akan kembali lagi nih ya dengan A Chat With lainnya. Kira-kira kita akan kemana dan ngobrolan apa? Kita tungguin aja. Once again, thank you untuk teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di A Chat With berikutnya. Bye-bye.